Saya ingin menjadi dokter gigi. Wah, ada inspirasi kah dari siapa? Inspirasinya dari mama saya yang dulu pernah jadi dokter umum. Sama di sini kita dijaga kok sama guru-guru, ada guru yang mensupport kita, ada teman-teman yang baik sama kita. Jangan lihat sisi jahatnya aja, mungkin jangan lihat juga sisi baiknya mungkin gitu. Terus kalau misalnya lagi sedih, mungkin lagi jenuh, kalau saya sih minta tolong kepada Allah ya, mungkin diberi kekuatan, diberi ketabahan. Kalau misalnya diberi ujian, soalnya sungguhnya tuh Allah tuh memberi ujian sesuai dengan kemampuan hambanya. Saya tahu bahwa di sekolah formal itu lingkungannya itu sangat bebas dan juga di lingkungan itu ada banyak sekali tantangan. Tidak cuma itu, saya juga disarankan oleh papa dan mama saya. Selain itu saya juga berpikir kalau jadi santri, saya akan merasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat El Shifa di podcast KDDA, Kenal Dekat Dunia ABG, masih di momen spesial Hari Santri yang selalu diperingati di tanggal 22 Oktober. Dan masih dengan dua santri Ashifa dari Ashifa Jalan Cagak 2 yang sebelumnya udah banyak ngobrol perihal prestasi yang pernah diraih. Tapi ini juga dengar-dengar katanya ada prestasi yang terbaru yang Oktober kemarin yang masih dalam proses nih, medali emasnya. Ini medali emas loh. Itu di apa? Boleh dikasih tahu ke kita semua, Abian? Atau Aktar? Aktar mungkin ya. Ya, boleh. Apa tuh Aktar? ya apa? Yang medali emas yang masih dalam proses sekarang katanya mau diterima, apa tuh? Kompetisi apa? Jadi kita sebetulnya ada beda kelompok. Kalau saya yang dapat medali emas, kalau Aben yang dapat medali perak. Tapi kata coachnya itu medalinya dikirimnya sebelum lagi. Oh, kompetisinya apa namanya? Kompetisinya namanya National Youth Inventions and Innovation Award atau NYIIA. Oh, keren sekali. Tingkat apa tuh? Tingkat nasional. Tingkat nasional, medali emas dan perak tingkat nasional. Wih, keren banget. Itu di bidang apa sih Robotika. kompetisinya? Di bidang robotika. Robotika, masih robotik juga? Masih. Oke, ini memang anak-anak yang melek IT banget sih. Ini iya, robotika tuh robotik tuh yang tadi tuh gabungan dari apa? Ilmu apa aja? Informatika bisa, habis itu ilmu yang ngebangun-bangun itu mungkin bisa kali ya. Ngebangun-bangun arsitek maksudnya? Ya bisa jadi arsitek mungkin. Oh, masih relate bidang itu ya? Bisa kali ngerakit. Relate lah bisa. Ngerakit. Ini memang hobi kalian tuh di bidang teknologi atau memang rakit-rakit sesuatu, menciptakan sesuatu atau gimana sih? Kalau saya dua-duanya. Dua-duanya? Iya. Apa aja sih? Boleh? Apa? Contohnya? Ya contoh apa? Contoh kegiatan hobi kalian tuh misalnya ngapain di bidang ini? Oh, ngerakit barang yang rusak sih saya. Contohnya waktu itu kan ada remote TV saya, Oh gitu? pernya hilang, jadi saya cari pernya dari remote TV yang rusak dulu. Habis itu saya pasang lagi di remote TV. Bisa. Alhamdulillah. Luar biasa. Cocok ya dapat apa namanya anak kreatif ya, emang sesuai gitu ya. Ini bisa juga kayaknya, bisa nggak sih masang kipas angin yang rusak? baru pengalaman pertama saya. Baru pengalaman pertama. Apalagi nih yang pernah dilakukan? Selain itu hobinya apa lagi? Cuman itu yang pertama kali saya pengalaman. Oke, Abian apa sih? Kalau saya memang dari kecil tuh memang udah suka ngerakit ya. Orang tua juga mungkin menekankan buat saya buat bisa mandiri kayak bikin kayak gitu tuh. Dari kecil kan saya memang suka main Lego ya, sama dulu tuh pas kecil juga pernah ikut ekskul robotik sih, cuman nggak semendalam ini lah, makanya mulai tertarik robotik lagi pas masuk SMP di sini. Soalnya disediakan kan di sini kan. Alhamdulillah di sini udah disediakan sama sekolah. Saya milih sekolah robotik itu dan akhirnya bisa dapat prestasi buat Ashifa sama buat Subang. Wih, Masya Allah, buat diri Abian sendiri dan buat Ashifa juga, buat Subang juga gitu ya. Keren banget. Ini ngomong-ngomong awal mula kalian
kepingin menjadi santri atau kepingin jadi anak boarding gitu ya kalau Iya, anak-anak sekarang bilang. betul. Apa sih motivasinya? Khususnya juga ini lepas dari Ashifa ya. Maksudnya pertama kali kalian termotivasi aku mau boarding aja lah. Notabene kalian baru masuk SMP. Jauh dari orang tua baru SD. Apa tuh motivasi? Boleh Abian dulu. Aktar dulu. Oke, jadi alasan saya tidak memilih sekolah formal karena saya tahu bahwa di sekolah formal itu lingkungannya itu sangat bebas dan juga di lingkungan itu ada banyak sekali tantangan. Tidak cuma itu, saya juga disarankan oleh papa dan mama saya. Selain itu, saya juga berpikir kalau jadi santri, saya akan merasa lebih terbiasa jauh dari orang tua dan hidup lebih mandiri. Lebih mandiri ya. Terutama jika nanti saya di kuliah, saya nanti berjalan sama orang tua kan. Nah, itu nanti saya juga sudah terbiasa nanti waktu di kuliah. Wih, keren banget. Udah jauh nih. Visioner sekali sudah sampai nanti kalau kuliah. Selain itu juga apa yang Aktar ketahui tentang Ashifa sehingga akhirnya memutuskan mau deh boardingnya di Ashifa? Eh, saya tahunya langsung dari orang tua saya. Oh gitu. Iya. Salah satunya awalnya itu. Iya. Berarti awalnya dulu disupport sama orang tua buat ke Ashifa ya? Iya, disupport sama orang tua untuk kasih Pak. Oke. Asalnya dari mana sih? Jambi saya. Dari Jambi, jauh-jauh terbang ke Subang untuk menempuh pendidikan di Ashifa Boarding School. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti berhasil, sukses setelah lulus dari Ashifa. Boleh kalau Abian kayak gimana? Kalau saya sih mungkin motivasinya tuh mungkin hampir mirip kayak Ginting ya. Cuma yang membedakannya tuh saya tuh disupport berat sama orang tua tuh kan. Saya tuh masuk pondok tuh dari kelas 3 SD. Oh, luar biasa. Saya Udah memang- muncul keinginan sendiri ya? Udah muncul. Oh. Kalau saya lihat dari buku-buku yang orang sama pengalaman orang mondok tuh kayaknya asik. Saya juga punya teman tapi kakak tingkat mondok di Ashifa juga. Dia tuh punya pengalaman bagus, katanya di Ashifa tuh enak, asik, orangnya ramah-ramah, sama pendidikannya bagus gitu. Jadi itu role modelnya Abian buat masuk ke sini. Mm-mm. Oh, oke. Terus ternyata setelah masuk Ashifa, Abian betul menemukan itu di Ashifa. Ya betul, yang saya temukan juga sama yang persis diceritain sama, nggak persis banget sih mungkin. Ada perbedaan dikit tapi hampir sama lah sepenuhnya yang diceritain sama kakak tingkat saya. Oke, Masya Allah. Ramah, terus aktif dan lain sebagainya gitu ya. Ya. Tapi kalian pernah terbesit nggak sih, aduh jadi murid boarding nih atau katakanlah santri gitu ya. Kalian pernah terbesit nggak sih nanti takut nggak berkembang gitu ya, khususnya di teknologi kan nggak pakai gadget kan, di sini kan nggak boleh ya, nggak boleh bawa handphone, nggak boleh mengakses internet dengan bebas misalnya dan lain sebagainya. Kalian pernah takut nggak ketinggalan zaman? Pernah. Terus gimana menepisnya itu seperti apa? Menepisnya tuh tertepis setelah saya pas bener-bener masuk sini, saya lihat tuh ternyata ada labcom, ada jadwal fit call, juga kita ada pelajaran ekskul IT sama pelajaran informatika. Informatika tuh jadi pelajaran itu lengkap, kayak kita belajar PowerPoint, kita belajar PPT, PowerPoint, habis itu kita belajar Excel sama program-program di internet lainnya. Jadi kita mungkin masih bakal tetap bisa update berita mungkin ya dari situ juga, makanya. Kurang lebih tadi sama ya, sudah tergambarkan bahwa jangan sampai jadi khawatir kita ketinggalan zaman setelah jadi anak boarding ya nggak sih? Iya betul. Nah, karena pasti akan difasilitasi khususnya di Ashifa yang memang ekskulnya banyak, fasilitasnya insya Allah menunjang, kemudian program treatment buat anak-anaknya juga mengembangkan potensi juga terfasilitasi ya kan? Oke. Nah, kalau dari ini kan kita masih di Oktober tuh momen santri ya. Yep. Menurut teman-teman makna santri gitu ya. Sebenarnya sama sih murid atau santri, cuma mungkin kita ambil kata istilah santri karena kan kita di boarding school berbasis Islami kan. Iya. Menurut teman-teman apa sih makna santri di era sekarang ini? Jadi menurut saya tuh santri tuh mungkin tuh orang atau seseorang yang bisa berguna di dunia maupun di akhirat. Mungkin secara pendidikan kita mungkin dapat dari pendidikan formal, juga pendidikan agama kita tercukupi, mungkin itu sih menurut saya. Oke, Aktar gimana? Saya juga sama kayak Bian Jabar, bisa menyeimbangkan dunia dan akhirat. Maksudnya sama kayak Bian Jabar tadi, yaitu di dunia kita dapat ilmu pengetahuan dan ilmu agama, sehingga ilmu agama juga berguna untuk dunia akhirat. Betul, jadi seimbang ya, balance gitu. Kita nggak hanya mengejar dunia,
tapi akhirat juga tetap jadi utama. Apa sih cita-cita kalian, Abian? Kalau saya sih mau sekarang tuh masih pengusaha ya, tapi belum pasti banget sih ke depan bakal bisa berubah lagi atau gimana. Berdasarkan hobi relate ya? Nanti Bisa jadi ntar saya mungkin menciptakan sesuatu yang buat dijual secara lebih murah mungkin. keren menciptakan sesuatu. Kalau cita-cita Aktar apa? Saya ingin jadi dokter gigi. Wah, ada inspirasi kah dari siapa? Inspirasinya dari mama saya yang dulu pernah jadi dokter umum. Oh, Masya Allah. Jadi ada titisan dari ibu ya, mudah-mudahan nanti ya. Di bidang kedokteran. Yang satu pengen jadi pengusaha, yang satu pengen jadi dokter. Tapi pada dasarnya adalah untuk memberikan manfaat ya buat masyarakat luas. Oke. Dan menurut kalian, kenapa sih boarding itu jadi pilihan yang pas buat anak-anak muda para ABG gitu ya, yang sedang menempuh pendidikan khususnya di tingkat SMP IT? Gimana Abian? Jadi kalau menurut saya tuh mungkin karena boarding school tuh kita di areanya kan lebih teratur ya. Mungkin dari secara waktu, jadwal makan, jadwal dan lain sebagainya tuh kan lebih teratur kan. Sama kita kalau di Asipa tuh kan kita juga bakal dapat waktu buat menambah ilmu Quran kita. Juga di sini banyak pelajaran yang mungkin ngebahas agama, mau ngebahas pelajaran umum kan. Jadi mungkin ya terpenuhilah kebutuhan pendidikan kita di sini, sama lebih terjaga juga sih di sini secara agama maupun akidah. Oke, kalau soal keterampilan? Keterampilan kita di sini juga mungkin dilatih sama guru kan. Kayak ada ruang life skill gitu kan. Ntar sebelum kita menggunakan alat kayak mesin jahit, setrikaan, kita diajarin dulu sama guru-guru yang sudah lebih dulu, lebih paham daripada kita untuk cara menggunakannya. Jadi seperti itu. Seru belajar ngejahit. Iya. Belajar nyetrika juga. Ya. Gimana pengalamannya pertama kali? Emang di rumah dulu sudah terbiasa atau baru menemukan itu di sini? Dulu di rumah saya juga pernah nyetrika sih beberapa kali. Sedangkan kalau menjahit sih kan di sini pakai mesin yang itu ya, yang biasa, yang otomatis kan. Kalau saya dulu yang di rumah tuh pas pelajaran sekolah pernah disuruh menjahit kan. Tapi pakai ini biasa sih, bukan yang mesin itu. Oh, jarum manual gitu ya. Oh, dibuat. keren. Terus ajarin di sini tuh enak lah kalau mau ngejahit. Oh gitu. Bagus nih buat nambah keterampilan life skill teman-teman. Kalau pengalaman Aktar gimana sih untuk pengalaman yang lucu, yang unik selama di asrama, selain itu life skill kayak atau apa misalnya? Boleh sharing? Ya jadi juga kita ada seminar juga. Apa tuh? Seminar contohnya? Contohnya seminar edukasi kesehatan atau seminar anti bullying gitu. Tapi seminar anti bullying ini ya minimal kalau gak salah itu dilakukan sekali dalam setahun atau 2. Gitu. Nah, dengan ini terkait sama bullying dan lain sebagainya. Tips dong dari kalian supaya menjadi santri yang tangguh, yang mengkampanyekan untuk tidak melakukan bullying di boarding. Karena kan sebetulnya itu nggak keren ya. Kita tuh lebih seneng beragam teman-teman tuh ya, saling support dan lain sebagainya. Boleh dong dikasih tips supaya teman-teman yang baru mau boarding nggak begitu khawatir atau nggak begitu takut dengan isu ini. Boleh dong Abian? Kalau misalnya sih ya bawa relax aja sih. Kalau misalnya ada isu-isu kayak gitu tuh tabayunin dulu. Misalnya kalau misalnya ada isu bullying, tabayunin dulu. Sama di sini kita dijaga kok sama guru-guru. Ada guru yang mensupport kita, ada teman-teman yang baik sama kita. Jangan lihat sisi jahatnya aja, mungkin jangan lihat juga sisi baiknya mungkin gitu. Boleh Aktar? Ya jadi menurut saya agar kita bisa tangguh pada boarding pertama itu, kalau mau hari pertama nangis ya nangis aja. Karena itu adalah hal yang normal ketika kita pertama kali bergaul sama orang tua. Apalagi yang berpulau kayak saya ya. Rindu berat ya? Iya, adalah kalau hari pertama itu. Kalau sekarang saya udah santai-santai aja lah kalau jauh sama teman. Masya Allah. Tapi sejauh ini nyaman, aman dan semuanya kondusif. Teman-teman bisa beradaptasi kan di asrama? Bisa. Oke. Dan sosial interaksi dengan teman-teman semua juga sejauh ini oke kan? Oke. Oh, Masya Allah. Ini nggak pers, ini asli kan nih dari teman-teman sendiri sebagai yang mengalami. Nah, ini balik lagi. Ini karena teman-teman juga dari luar kota Subang gitu ya. Iya betul. Untuk
tadi mengantisipasi lingkungan sosial, interaksi sama teman-teman di asrama. Nah, kalau untuk mengantisipasi kalian lagi jenuh, lagi capek dengan beragam aktivitas di boarding, tiba-tiba inget rumah pingin pulang, apa yang nguatin teman-teman atau apa motivasi buat teman-teman sendiri supaya kita masih punya perjalanan panjang yang harus kita tempuh? Boleh Aktar dulu. Oke, jadi menurut saya yang pertama ya pasti minta doa kepada Allah agar bisa diberi kekuatan, agar bisa pulang, agar tidak terlalu memikirkan rumah. Yang kedua, kalau misalnya kita capek, kita nggak usah pikirin rumah, palingan kita tidur atau pergi ke suatu tempat yang mungkin menyenangkan bagi kita. Atau misalnya kita ngobrol-ngobrol sama Ustadz kalau merasa udah mikir-mikir rumah gitu, atau ke guru konseling gitu kan, yang Oh, paling penting. Masya Allah. Boleh kalau tanggapan dari Abian? Kalau saya yang pertama orang tua. Saya pengen bikin bangga orang tua saya. Mungkin kalau misalnya kita lihat tuh, saya tuh balik ke sini mungkin kan nangis. Mhm. Orang tua saya tuh yang saya dipikirin tuh, di orang tua saya tuh mungkin lebih nangis, gak harus ngerelain saya buat pergi kan di sini. Kan jauh dari orang tua ya. Sama orang tua saya tuh mungkin pura-pura sehat buat saya gitu kan, mungkin Masya buat Allah. di sini Biar kuat gitu ya Ya. keabiannya ya. selalu bilang sehat, ya mungkin sakit itu di belakangnya. Terus kalau misalnya lagi sedih, mungkin lagi jenuh, kalau saya sih minta tolong kepada Allah ya, mungkin diberi kekuatan, diberi ketabahan. Kalau misalnya diberi ujian, soalnya sungguhnya tuh Allah tuh memberi ujian sesuai dengan kemampuan hambanya. That's right, betul. Keren banget. Boleh dong closing statement dari teman-teman, ajak teman-teman yang lain untuk gimana sih jadi santri yang tetap berkarya dan bisa berdaya. Boleh disampaikan, lihat ke kameranya. Dari Aktar dulu bisa? Menjadi santri yang berdaya dan berkarya. Jadi yang pertama kita harus membanggakan orang tua kita yang sudah capek-capek untuk mengantar kita ke sini. Kita juga di sini untuk mendapatkan ilmu dan prestasi yang membanggakan untuk orang tua kita. Oke, Abian. Yang bikin itu tuh ya mungkin mirip-mirip dengan Ginting lah, cuman secara biasa lah. Mungkin kita di sini tuh kalau kayak kita misalkan di sini diajarin berakhlak mulia ya, mungkin itu bisa diterapkan di rumah, jadi bisa bikin hawa-hawa sekitar kita tuh jadi termotivasi. Wah, kayak misalnya saya pulang ke rumah nih, mungkin akhlaknya tuh lebih bagus daripada sebelumnya kan. Jadi teman-teman tuh termotivasi ikut buat saya masuk ke pondok juga, boarding. Jadi mereka tuh sadar kalau misalnya boarding tuh mungkin juga bagus secara akademis, secara iman, dan juga secara akidah gitu. Keren banget. Aplaus buat kalian berdua. Dan terima kasih juga sudah hadir di sini, udah sharing. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di lain waktu buat sharing yang lebih banyak lagi ya. Khususnya pengalaman selama di Ashifa. Terima kasih juga untuk ayah dan bunda, juga sahabat Ashifa lainnya yang sudah membersamai kita di podcast KDDA atau Kenal Dekat Dunia ABG. Sampai jumpa lagi di next episode. Sekali lagi selamat Hari Santri untuk seluruh santri di nasional se-Indonesia. Saya Ajeng Ningtyas mundur diri. Terima kasih Abian sama Aktar. Ya. Sukses selalu, semangat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.